Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Universitas Islam Malang. Perkenalkan, saya Siti Fatonah dengan NIM 22 50 40 71 0688. Pada hari ini 26 Agustus 2025 saya akan melakukan praktek uji kinerja PPG Guru Mata Pelajaran Umum Kementerian Agama tahun 2025 dengan materi Kaidah Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng tahun ajaran 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong salah satu siswa memimpin doa ya. Silahkan, Ahyar. Pimpin doa. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya. Terima kasih Ahyar ya. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah. Absensi hari ini saya akan meminta kalian untuk mengekspresikan perasaan yang sedang kalian rasakan hari ini. Caranya bagaimana? Caranya setiap saya memanggil nama peserta, silakan kalian maju ke depan dan silakan pilih di sini. Saya sudah menyediakan berbagai emoticon. Ahyar. Apa perasaanmu hari ini, Ahyar? Apa kamu senang? Kemana? Nih pilih. Ini ada senang, ada mengantuk, ada capek. Reski Alif. Rifda Nur Hasna. Risman? Oh, Risman sedang sakit ya. Bentar. Kamu sedang apa? Ngantuk? Nih, ada yang mengantuk, ada yang capek. Gak apa-apa, semuanya itu perasaan itu pasti kita pernah merasakan ya. Tapi yang jelas semoga setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, perasaan capek kalian, perasaan ngantuk kalian, perasaan lelah, kecewa, bingung, 2 orang. Semoga semuanya menjadi semangat lagi. Dan yang rasanya sekarang semangat, semoga semangatnya itu dipertahankan. Saya mau mengajak kalian untuk mengingat-ingat materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari bagaimana itu struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3. Siapa yang ingat? Latifah? Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Ya betul. Jadi ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang lanjutan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang memahami informasi dalam teks melalui identifikasi kata-kata baru yang digunakan dalam konteks topik sains atau sosial tertentu dalam laporan hasil observasi. Yang kedua, menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyusun laporan hasil observasi. Nah, tujuan ini akan kita capai melalui kegiatan project based learning. Jadi, kita akan membuat awalnya kita akan menganalisis teks dulu. Analisis teks laporan hasil observasi, mana itu yang termasuk dengan kalimat deskripsi, mana kalimat definisi, kemudian kalau sudah dianalisis, kita akan tuangkan itu dalam bentuk mind mapping. Sebelum kita benar-benar masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari hari ini, saya akan mengajak kalian games dulu. Namanya adalah bisik kata. Ya,
Jadi cara bermainnya adalah silakan kalian berbaris. Saya akan menyampaikan satu kalimat kepada orang yang pertama di sini. Kemudian orang pertama akan membisiki ke orang kedua, ketiga, keempat, sampai orang yang kelima. Dan tugas terakhir untuk orang yang kelima adalah menuliskan apa yang dia dengar ke dalam papan tulis. Mulai ya, 1, 2, 3, silakan tepuk. Coba kita cross check ya. Sekarang silahkan duduk kembali ke masing-masing. Kita cross check jawabannya. Tinggi. Yang kedua, udara di puncaknya dingin dan sering diselimuti kabut. Udara di puncaknya gunung dan diselimuti kabut. Berarti yang paling sempurna kelompok laki-laki. Tepuk tangan dulu. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi. Dia menyampaikan arti atau ciri-ciri. Arti, udara di puncak dingin dan sering diselimuti kabut. Itu ciri. Ya, berarti sebenarnya kalian itu sudah mengetahui ya, kalimat mana yang dia itu menjelaskan arti, kalimat mana yang menyebutkan ciri-ciri. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, namanya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Jadi kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan arti, menjelaskan makna atau konsep suatu objek secara umum dan objektif. Kalau definisi menjawab pertanyaan apa itu. Kemudian yang paling gampang itu untuk diketahui apakah itu definisi, apakah itu deskripsi. Kalau definisi itu dia ada kata penghubungnya. Apa kata penghubungnya? Adalah, yaitu, ialah, merupakan. Nah, ruang kelas 1 merupakan ruangan kelas yang paling luas. Itu merupakan definisi. Nah, tuh sampai sini paham semua kalimat definisi? Paham, yakin? Coba buat satu kalimat definisi. Ada lain, Irfan? Apa kamu mau mendefinisikan apa, Irfan? Meja merupakan tempat belajar para siswa di dalam kelas. Oh, alat yang digunakan untuk belajar atau tempat ya. Kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang dia itu menjelaskan tentang ciri-ciri. Bisa itu ciri-ciri fisiknya, bisa itu sifatnya, bisa itu karakteristik dari sebuah objek. Kemudian perbedaannya kalau yang tadi kalimat definisi menjawab pertanyaan apa itu, sedangkan kalau kalimat deskripsi menjelaskan seperti apa ruangan ini, seperti apa motormu, seperti apa rumahmu. Ya nih, pohon pinus menjulang tinggi dengan batang lurus dan kulit bersisik. Nah, kita bisa membayangkan nggak? Terbayang kan? Nah, kalau itu terbayang berarti deskripsi. Ketika kita bisa mendeskripsikan sesuatu dengan panca indera, misalnya dengan mata, oh dia itu bentuknya seperti apa. Dengan rasa, oh kalau madu itu rasanya manis. Itu deskripsi apa definisi? Deskripsi. Nah, karena pakai panca indera. Suaranya Bu Fatona sangat cempreng. Nah, itu deskripsi apa definisi? Deskripsi. Gitu ya. Selanjutnya adalah kata ilmiah. Nah, kata ilmiah itu adalah istilah yang digunakan dalam bidang keilmuan atau topik tertentu. Kelinci adalah hewan herbivora yang memakan sayuran dan rumput. Mana yang termasuk kata ilmiah? Kenapa? Kenapa itu termasuk herbivora, termasuk kata ilmiah? Ada yang tahu artinya herbivora apa? Pemakan apa? Pemakan sayur. Ya, pemakan sayuran, pemakan tumbuhan, itu namanya herbivora. Dalam bidang apa ini? Hewan. Bidang apa, hayo? Ya, biologi. Semua makhluk hidup melakukan respirasi untuk mendapatkan energi. Nah, ada yang tahu respirasi apa? Oke, kalau lupa misalnya, apa itu respirasi, di mana kita bisa cari? Di Google. Nah inilah. Selanjutnya, kalau misalnya kita tadi lupa apa itu yang dimaksud dengan respirasi, bagaimana cara kita mengetahuinya? Ada 3 cara. Yang pertama bisa lihat konteks kalimat. Contohnya, maksudnya lihat konteks kalimat itu, di dalam kalimat itu sudah terkandung artinya. Jadi di sini ada belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Dari sini pun kita tanpa mencari di kamus kita sudah tahu apa itu artinya polifagus. Apa?
Ya, itu yang dimaksud dengan lihat di konteks kalimat. Biasanya ada kata atau. Nah itu berarti artinya. Kemudian cara lain adalah kita bisa melihat dengan kamus, ensiklopedia ataupun thesaurus. Di sini ada yang sudah pernah mendownload kamus KBBI di HP-nya? Jadi kalian itu bisa, ini saya kasih barcode ya. Nanti silakan kalian bisa mendownload sendiri yang mana itu aplikasi thesaurus, yang mana itu aplikasi KBBI. Nah, itu adalah barcode-nya. Kalian nanti bisa download di HP kalian masing-masing. Selanjutnya, kita bisa melihat di petunjuk visual. Jadi biasanya di dalam sebuah laporan hasil observasi ada gambar yang disertakan seperti ini. Dari sini kita bisa melihat atau mengetahui apa itu yang dimaksud dengan protum, protonum. Nah, di sini adalah kata-kata ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan hewan apa ini, tahu nggak? Kunang-kunang. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah teks yang saya berikan itu. Di situ ada teks ya, dan ini ada videonya. Jadi silakan kalian menyimak. Kemudian kita akan menganalisis kalimat mana yang termasuk kalimat definisi, mana yang termasuk kalimat deskripsi, mana yang termasuk kata ilmiah. Oke? Kita mulai. Sang iguana, reptil eksotis yang sering disebut sebagai naga kecil di zaman modern. Iguana adalah jenis reptil herbivora yang berasal dari kawasan tropis di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Pertanyaannya, siapa yang mau menjawab mana yang termasuk kalimat definisi? Definisi ya, siapa ini? Tiara. Yang mana? Yang kalimat kedua. Kalimat kedua, iguana adalah jenis reptil herbivora yang berasal dari kawasan tropis Amerika Tengah. Betul ya. Kenapa dia termasuk kalimat kalimat definisi? Karena dia menjelaskan apa itu iguana dan ada adalahnya. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau menunjukkan mana yang termasuk kalimat deskripsi? Ya, Kiki. Ya, boleh sama. Tubuh mereka dilapisi sisik keras dengan deretan duri yang menonjol dari kepala hingga ekor. Ya, kenapa itu termasuk deskripsi? Karena menyebutkan ciri-ciri. Ya, betul, karena menyebutkan ciri-ciri. Kemudian kita juga bisa membayangkan. Kemudian, selanjutnya, mana yang kata ilmiah? Oh, herbivora juga. Terus apa lagi? Deulap. Deulap, apa artinya deulap? Lipatan kulit besar di bawah lehernya. Nah, ini adalah salah satu kata ilmiah yang bisa kita dapatkan pengertiannya langsung di konteks kalimatnya, tanpa melihat kamus dan lain-lain. Tugas kalian selanjutnya adalah menganalisis sebuah teks, kemudian akan membuatnya seperti ini. Ya, jadi kalian menganalisis dulu kalimat deskripsinya, menganalisis dulu kalimat definisinya, menganalisis dulu kata ilmiahnya, kemudian baru digambar di dalam sebuah mind mapping yang besar. Dan kita akan mempresentasikan itu. Jadi cara pembagian kelompoknya adalah kalian mengambil kertas ini. Di sini ada tulisan kalimat. Kemudian tentukan apakah itu termasuk kalimat definisi atau kalimat deskripsi. Di dalam pembagian kelompok tersebut ada 4 kelompok. Jadi nanti kalian bergabung sesuai dengan warnanya ya. Yang bagian deskripsi 1 di sini, deskripsi 2 di sini, definisi 1 di sini, definisi 2 di sini. Nanti saya akan cocokkan dulu apakah kelompok yang kalian masuki itu betul atau salah gitu ya. Di sini silakan ambil satu. Ya, ambil satu. Boleh. Go. Silakan. Deskripsi oranye. Satunya deskripsi hijau. Definisi oranye, definisi hijau. Rizky Alif, kamu di mana? Baca dulu ini definisi apa deskripsi? Kakinya kuat dengan cakar yang sangat tajam. Definisi apa deskripsi? Ya, berarti di sini. Sini, kamu sini. Saya cek sekarang dari sini. Oranye, mana coba lihat? Ya, betul. Nih.
Ya, ini. Ya, ini. Oke, aman. Ini kurang satu ini. Siapa ini yang salah ini? Kamu? Saya memiliki deskripsi, Bu. Oke, ini. Deskripsi. Ya, ini. Oke, benar. Ini. Jadi, masing-masing kelompok saya akan bagikan sebuah lembar kerja ya. LKPD. Nih. Silakan boleh mejanya di segi di apa tuh namanya ya? Dibalik supaya bisa kerja kelompok. Tugasnya adalah baca dulu teksnya, kemudian analisis. Apakah itu yang mana termasuk kalimat definisi, kalimat deskripsi. Di paling belakang, analisislah 3 sampai 5 kalimat definisi dari teks Tomcat di situ. Ada yang dapat teksnya beda-beda ya. Ada yang dapat Tomcat, ada yang dapat pohon apa ya? Pohon cengkeh. Yang kedua, analisislah 5 sampai 7 kalimat. Analisislah 5 sampai 7 kata ilmiah. Tulis dulu di sini kalimatnya. Kalau sudah, nanti kalian desain di situ di mind mapping. Ya, jadikan itu mind mapping. Waktu yang akan kita lakukan 20 menit cukup ya. 20 menit cukup, kemudian kita nanti akan presentasi per kelompok. Yang ada adalahnya itu kalimat definisi. Kata ilmiah. Ibu ambil dari sini gitu ya, adalah di tengah-tengah kalimat Ibu. Iya memang di tengah-tengah kalimat, satu kalimat saja diambil. Jadi yang diambil itu satu kalimat ya. Yang dimaksud dengan kalimat itu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Itu namanya satu kalimat. Itu yang ini yang terakhir yang ada bunga-bunganya. Ada yang cari kalimat definisinya, ada yang cari kalimat deskripsinya, ada yang cari kata ilmiahnya. Jadi nanti langsung dituangkan di sini. Ada yang desain. Apa cari di situ? Di KPBI itu adanya kata ilmiah. Kalau kalimat tidak ada di KBBI. Kalimat di sini dicari. Yang ada adalahnya berarti dia kalimat. Nah, kalau dia menyebutkan ciri-ciri berarti dia kalimat. Ya, oke. Oh, tuh. Akhir sampai sini. Di sini bagaimana kelompoknya? Mantap. Tapi Bu, kami terkendala. Bagaimana kelompok di sini? Definisinya Bu. Mulai dari sini, tapi di sini ada merupakan. Merupakan diambil juga definisi itu. Jadi pada saat Nah ini dia mendefinisikan apa? Kali ini ya Bu. Ya itu katanya. Apa ini artinya? Kumbang rob. Ya betul. Yang di sini? Ibu, Nah, bisa jadi tanda itu Bu. iya bisa. Ini udah dapat semua nih. Cari dulu artinya. Jadi nanti tinggal disalin di sini, tulis di sini artinya toh. Misalnya 1 Genus Spider sama dengan apa gitu. Jadi nanti tinggal didesain di sana. Iya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kira-kira ini Bu, kira-kira kata itu termasuk ilmiah ya? Mana? Yang ini Bu, Artinya apa? Nah itu Bu, saya masih belum paham artinya apa. Nah, ini kan ada dalam kurungnya, berarti dia memasukkan apa ini? Berarti artinya cangkeh jika Iya betul. Ya berarti dia termasuk kata ilmiah atau bukan? Termasuk kata ilmiah Bu. Iya benar. Terima kasih banyak. Iya Pak. Intinya, bagaimana sudah dapat semua kata-katanya? Ini juga Mana? Coba lihat.
Terima kasih banyak ya Bu. Ya, tawarkan. Siapa yang butuh lem bisa ke depan. Tuh kasih temanmu tuh situ. Ini saya. Kiki, siapa aja di sini? Ini siapa? Oh, Adelia. Kiki. Hah? Oh, Sikra. Ini Asraf. Boneka bagus di sini. Yang mirip yang tak mirip. Yang keluar dia suka nanti tuh. Apa sih? Pagi kan ada. Ketinggian dan bentuk begitu. Ini bisa bisa jadi berkreasi tuh Bu. Bisa. Tugasmu apa tadi nih Am di sini? Kata ilmiah Bu. Kata ilmiah. Ada kamu tugasmu apa tadi? Definisi Bu. Definisi. Dapat berapa kalimat kamu? Berapa buka dibagi-bagi juga Oh, Bu. iya yang kamu dapat berapa? Saya dapat Bu ini Mana? cangkir. Nah, terus? Baru yang ini. Bu, bagian yang paling berharga dari pohon cangkir adalah bunganya. Selanjutnya yang akan presentasi adalah kelompok berikutnya yang dapat teks tomcat. Silakan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya dari kelompok kedua. Perkenalkan, nama saya Latifah Korea. Perkenalkan, nama saya Asraf Jalani Penus. Saya Ade-Ade. Bentuk daunnya oval memanjang. Ya, oke. Nih, Percabangannya sangat lebat membentuk tajuk yang padat. ya betul. Bentuk kerucut seringkali di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya bernama Rifda Nur Hasna. Saya Irfan Matutu. Saya Eva. Saya Muflihatul Khairat. Saya Setiana. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Tiara. Deskripsi yang pertama, tomcat memiliki sayap dan mampu terbang serta memiliki ciri khas berupa warna tubuh yang mencolok. Oke. Lanjut. Kedua, serangga ini berukuran kecil, ramping, dan panjang tubuh sekitar 7 sampai 10 mm. Oke. Tubuhnya didominasikan warna hitam dan kaki atau merah yang mencolok. Ya. Pada saat terlalu terancam, tomcat akan mengangkat bagian perutnya ke atas dan menyerupai kalajengking. Tomcat memiliki depan sayap belakang yang besar, tetapi sayapnya tidak memiliki dan terdapat di bawah. Sayap depan yang keras dan pendek yang disebut elektra. Oke, jadi jawabannya yang kalimat deskripsi benar semua ya. Nih, saya kasih bintang. Berarti jawabannya berapa? 5 ya. Jadi ada 5 bintang yang bisa kalian dapatkan. 1, 2, 3. Nah, 4. 1 lagi. Dan 5. Oke, sekarang kelompok satunya, silakan. Bacakan kalimat deskripsi. Ya. Serangga ini berukuran kecil, ramping, dan panjang Ya, oke. Untuk kalimat deskripsi ini yang kurang tepat itu ada 2 ya. Yang di sini, makanan utama tomcat adalah serangga kecil dan hama pertanahan. Nah, ini sebenarnya adalah kalimat definisi. Kenapa? Di sini bisa coba kamu bertanya, apa makanan utama tomcat? Nah, bisa kan? Nah, kalau pertanyaannya apa itu, berarti dia kalimat
definisi. Ini sayap depan berfungsi sebagai pelindung. Apa fungsi sayap depan? Berarti kalau jawabannya apa, itu dia termasuk kalimat definisi gitu ya. Jadi ini yang kurang tepat adalah 2. Jadi kalian mendapatkan 3 bintang. Jadi sekarang kita sudah bisa melihat ya, di antara kalian ini, inilah hasil-hasil project kalian hari ini yang banyak bintangnya. Kita lihat di kelompok berapa ini? 4. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Kelompok 4 mendapatkan berapa bintang? 16 bintang. Ya, berarti dari bintang-bintang yang sudah kalian dapatkan, ini rata-rata bintangnya lebih dari 10 semua ya. Berarti kegiatan pembelajaran hari ini sukses karena sebagian besar dari kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan kalimat deskripsi, mana yang disebut dengan kalimat definisi, dan tentang kata ilmiah. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita boleh duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Jadi untuk kegiatan selanjutnya saya akan memberikan kalian refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini dengan menjawab 10 pertanyaan aja menggunakan quizzes paper mode. Jadi nanti caranya adalah kalian akan saya bagikan satu persatu begini. Kemudian nanti akan ada soal di layar. Setelah soal keluar itu ada pilihan A, B, C, dan D. Kalau misalnya kalian mau jawab A, kalian tinggal pilih A-nya di atas di sini. Jadi kalian pilih A yang di sini. Jadi langsung tunjukkan begini. Nanti Ibu akan scan jawaban kalian. Jadi tidak pakai HP masing-masing. Kalau misalnya B, berarti B yang ditaruh di atas. Begini cara megangnya. Kalau C, C yang ditaruh di atas. Paham ya? Saya kasih ini itu sesuai dengan absensi ya. Pertama nomor 1 Takia. Nih Takia. Nggak apa-apa nanti. Takia. Terus Adelia. Kata ilmiah yang sering digunakan untuk menyebut hewan. Pemakan tumbuh-tumbuhan. Dah? Dah belum? Sudah? Siap? Tunggu, mulai dulu respon. Awas, awas. Berikut ini adalah kalimat definisi yang benar kecuali. Yang bukan kalimat definisi yang mana? Selain ya. Selain. Ya. Apa? Ya. Benar semua. Lanjut. Ya. Siapa ini? P16, P8, Irfan belum. 16, 10. Ya, oke. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, satu orang yang bilang, tantangan terbesar apa yang kalian hadapi saat membuat mind mapping? Tidak ada.
Apa? Tadi langsung timbang terbatas ini. Pengetahuan apa yang kalian dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran ini? Tentang kalimat ya. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana membuat teks laporan hasil observasinya gitu. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah-salah hari ini mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong